kami grup kelas 4A dan grup kelas 4B. Hari ini kita semangat dalam belajar. Maka kita tetap pada tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema satunya keberagaman budaya bangsaku, muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Judulnya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia sering kita jumpai yang namanya teks. Teks itu adalah dikenal dengan sebutan wacana. Jadi teks atau wacana itu merupakan sebuah materi pelajaran atau sebuah bacaan yang ditulis dengan berbagai kata-kata. Jadi di setiap teks atau wacana dapat kita jumpai yang namanya paragraf atau yang disebut dengan alinea. Jadi kita lihat contohnya. Di dalam wacana atau teks yang berjudul batik ini, tadi Ibu sampaikan bahwa ada yang namanya paragraf atau alinea. Jadi paragraf itu adalah ini dia. Ini dia paragraf dan ini dia paragraf. Maka paragraf adalah kalimat yang mengawali sebuah tulisan. Jadi setiap awal paragraf atau awal alinea selalu menggunakan huruf besar. Jadi di dalam paragraf itu terdapat beberapa baris kalimat-kalimat. Inilah yang dinamakan dengan baris kalimat. Jadi ini yang disebut dengan satu paragraf. Atau bisa juga dengan satu alinea. Kemudian disusul dengan paragraf lain yang dimulai dari kata batik adalah warisan dari bangsa kita, maka kita harus bangga memakai batik dan melestarikan. Kalau bisa, kita juga mampu menggunakan alat untuk membatik. Jadi dia ini adalah satu paragraf atau satu alinea. Jadi kalau ditanya dalam wacana ini ada berapa paragrafnya? Jawabannya adalah 2 paragraf. Ya? Nah, jadi sudah dimengerti ya, Nak? Mana itu paragraf pada wacana atau pada sebuah teks. Yang perlu kita perhatikan
gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, kalimat penjelas. Ya. Artinya bahwa setiap teks pasti akan dijumpai yang namanya gagasan pokok, gagasan pendukung, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Gagasan pokok sering disebut dengan gagasan utama. Maka gagasan utama itu adalah inti pembahasan yang ada di dalam paragraf. Maksudnya, pada paragraf pertama ini, manalah yang menjadi inti utama dalam yang dibicarakan. Begitu juga pada paragraf yang kedua, manalah dia gagasan pokok atau gagasan utama yang menjadi pembahasan, yang menjadi ide dasar dalam paragraf kedua. Itulah dia untuk gagasan pokok. Maka bila kita perhatikan pada teks ini adalah bahwa gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Bila kita pelajari dari teks ini, gagasan pokok pada teks yang berjudul batik itu adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Itu untuk gagasan pokoknya. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya adalah hal-hal yang merupakan penjelasan dari gagasan utama. Maka gagasan pendukung itu harus merupakan dukungan pada gagasan pokok. Maka kita lihat pada teks batik yang menjadi gagasan pendukungnya ada beberapa, bisa kita lihat. Yang pertama, cara membuat kain batik. Yang kedua, tempat asal kain batik. Dan yang ketiga, persebaran dari kain batik. Selanjutnya, di dalam sebuah teks itu juga akan kita temukan yang namanya kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung inti untuk membangun seluruh hal yang ada pada paragraf. Jadi dia sifatnya harus membangun.
di dalam teks ini tetap kita gunakan teks yang berjudul batik itu. Yang menjadi kalimat utamanya adalah bahwa batik merupakan kain memiliki motif tradisional Indonesia. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah kalimat penjelas. Maka kalimat penjelas itu berfungsi sebagai pendukung, penguat pada gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Maka di dalam kalimat penjelas itu ada beberapa kalimat yang mendukung pada kalimat utama di dalam paragraf ini. Apa saja itu? Yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara yang dilukis atau dicetak. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Dan bisa juga kita buat yang ketiga adalah bahwa kain batik itu merupakan batik harus dapat kita lestarikan inilah dia, ya. Maka untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah dasar untuk memahami sebuah teks atau wacana pada pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali.